Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran ya. Di video kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya. Di video kali ini kita akan memodifikasi dari hasil proyek kita yang pertama, yaitu di proyek Speedboard. Ya, di Speedboard ini ya awalnya kemarin adalah seperti ini. Saat kita running ya, itu ternyata tidak bisa dihentikan lagunya atau MP3-nya. Nah, di sini sudah ada temuan bahwa ada kekurangan pada aplikasi ini. Nah, sekarang kita modifikasi agar kekurangan itu bisa kita tutup ya. Nah, di sini langkah pertama adalah kita buat dulu tampilan untuk tombol pause dan stop. Di sini kita masuk di bagian layout ya, ini layout. Pilih yang horizontal arrangement. Dan di sini ada horizontal scroll arrangement. Bedanya di sini bahwa ini sama-sama untuk dua posisi ya, kanan dan kiri, terlihat di iconnya. Cuman kalau yang scroll ini dia bisa digeser. Cuman kalau horizontal arrangement dia sifatnya tidak bisa di scroll atau tidak bisa digeser, menyesuaikan ukuran pada layar monitor. Kalau ini gambarnya masih bisa digeser-geser. Oke, sekarang kita pilih yang horizontal arrangement. Di sini posisinya masih seperti ini. Sekarang kita masuk di properties terlebih dahulu. Ya, di bagian ini komponen di horizontal arrangement 1 kita pilih di properties, width-nya di sini kita buat fill parent agar panjangnya menyesuaikan ukuran layar monitor secara otomatis ya. Nah, di sini ini sudah. Nah, sekarang kita tentukan di sini ada untuk tombol pause dan stop. Karena itu sifatnya tombol, kita masuk di user interface ya, bagian user interface kita pilih button. Nah, di sini karena tadi hacknya sifatnya otomatis, dia langsung menyesuaikan ukurannya pada tombol buttonnya. Nah, di sini kita masuk lagi buttonnya di sini. Nah, di sini perbedaan menggunakan horizontal arrangement dan tidak ya. Saya tunjukkan di sini. Misalkan di sini kita tarik sama-sama button ya. Terus kita tarik lagi button di sini tanpa adanya horizontal arrangement. Kita taruh di samping. Nah, dia nggak bisa di sini ya. Nah, jatuhnya dia di bawahnya atau bisa di atasnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Jadi fungsi dari horizontal arrangement dia untuk meletakkan dua posisi sejajar yang di sini sifatnya di bagian menu palet ini, entah itu di user interface, entah itu di media, entah itu di bagian mana yang nantinya memang posisinya itu adalah bersebelahan. Itu. Jadi paham ya untuk perbedaan cara penggunaan horizontal arrangement itu apa ya? Nah, sekarang kita hapus dulu ini ya. Karena kita tidak menggunakan button. Itu karena tadi hanya untuk sebagai contoh. Sekarang kita sesuaikan ya text button ini. Text button atau button ini kita buat width-nya kita buat fill parent lagi. Button yang satunya atau button 3 kita pilih di sini width-nya juga fill parent. Nah, di sini sudah terlihat rapi ya secara tampilan. Nah, sebelum saya masuk di tahap selanjutnya, di sini saya tadi terlewat bahwasannya di sini ada button 2, button 3. Dilihat di sini ada perbedaan antara label 1, button 1 dan label 2 posisinya ya. Di sini button 2 dan 3 dia masuk di dalamnya horizontal arrangement. Jadi
apa yang kita bisa modifikasi horizontal arrangement ini, dia akan berdampak pada button 2 dan button 3. Ya. Dampak inilah yang mengakibatkan, misalkan di sini ya, kita berikan contohnya langsung. Misalkan di sini kita buat pixelnya, misalnya kita buat 20 misalkan. Oh, ini tadi button 3 ya. Sebentar, salah ya. Di sini kita masuk ke horizontal arrangement. Nah, di sini height-nya kita atur katakanlah 20 misal. Nah, buttonnya di sini dia secara otomatis akan terpotong juga. Ya. Jadi, karena di sini horizontal arrangement dia mempunyai submenu, yaitu button 2 dan button 3. Makanya dia akan berdampak juga. Sekarang kita kembalikan ke automatic. Di automatic kita akan menyesuaikan apa yang ada pada di dalam horizontal arrangement, dia akan menyesuaikan ukurannya. Nah, itu ya. Jadi itu mengenai materi tambahan di horizontal arrangement. Nah, kita kembali lagi di button 2 dan button 3 ya. Di sini tampilannya sudah rapi, tinggal kita ubah di sini teksnya. Teksnya kita ubah di sini menjadi pause ya. Di sini kita rubah menjadi stop ya. Nah, ini sudah ya, secara tampilan ya sudah, tapi fungsinya belum kita buat. Nah, nanti kita buat. Nah, di sini sebelum kita masuk membuat fungsinya atau logika atau cara kerjanya, di sini secara tampilan ya, dilihat di sini ada background warna, warna grey ya di sini. Ya, di sini ada defaultnya. Ini terlihat tidak estetik ya. Untuk merubahnya, kita masuk di horizontal arrangement, karena ini adalah milik horizontal arrangement ya di backgroundnya. Di horizontal arrangement 1 kita pilih background color. Warnanya kita hilangkan atau non. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi untuk backgroundnya dia tidak ada. Nah, ini sudah tampilannya sudah estetik. Nah, di sini karena ini tampilannya sudah cukup rapi dan menarik ya. Tinggal kita buat logikanya atau cara kerjanya. Nah, sekarang kita masuk di sini di menu blocks ya. Kita buat sama persis seperti ini, cuman bedanya di sini ada pause nanti dan stop. Nah, caranya kita pilih tadi button 2. Kita pilih when button 2 klik. Apabila button 2 diklik akan terjadi apa? Tadi button 2 di sini fungsinya untuk apa? Kita lihat button 2 yaitu untuk pause. Nah, makanya kita pilih di sini player 1. Call player 1 yang pause. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita buat button 3. Berarti button 3 adalah stop. Nah, di player 1 kita pilih yang stop. Nah, sudah. Di sini sudah start sudah ada, pause sudah ada, stop sudah ada. Nah, ini berarti secara fungsi dia sudah bisa digunakan. Misalnya di play terus sekiranya mau di pause ya dia tinggal klik tombol pause. Kalau mau melanjutkan klik gambarnya lagi. Nah, di sini kalau ini sekiranya mau berhenti, musiknya mau dihentikan, klik tombol stop. Nah, itu ya. Jadi memodifikasi aplikasi Speechboard ini dengan tambahan tombol pause dan stop. Tapi selain tombol pause dan stop ini, teman-teman bisa memodifikasi misalkan ya. Ini tombol pause dan stop dirubah bukan teks di sini, tapi dalam bentuk gambar misalkan bersebelahan. Nah, itu juga bisa. Nah, itu ya. Itu disesuaikan saja dengan keinginan dan kebutuhan. Nah, itu. Nah, misalkan di sini apakah horizontal arrangement? Horizontal arrangement ini apakah hanya untuk button? Nah, tidak. Nah, di sini coba kita masukkan horizontal arrangement lagi. Horizontal arrangement
Di sini kita buat width-nya dulu. Misalnya, apakah ini hanya untuk button? Tidak. Tapi di sini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, misalnya di sini teman-teman misalnya mau menuliskan, ada 2 tulisan yang nantinya sejajar. Nah, masukkan saja label di sini. Nah, sejajar seperti ini. Nah, ini kan belum rapi, dirapikan. Nah, width-nya dibuat fill parent. Di sini dibuat fill parent. Nah, ini sudah. Tapi kok ini tulisannya kok menjorok ke kiri? Nah, tinggal dirubah saja. Di sini teks alignment-nya dirubah ke center. Nah, ini tinggal dirubah ke center lagi. Nah, ini sudah terlihat rapi ya. Ini hanya materi tambahan lagi mengenai horizontal alignment ya. Jadi apakah hanya untuk button? Jawabannya adalah tidak. Intinya horizontal alignment dia untuk memposisikan tools yang sifatnya tampilannya adalah berjejer atau bersebelahan ya. Itu nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, apakah di aplikasi seperti ini boleh masukkan lebih dari 1 lagu? Boleh. Nah, tinggal playernya ditambahkan lagi menyesuaikan kebutuhan. Nah, itu ya. Nanti misalkan ya teman-teman mau buat di sini ada gambar ya, di pause dirubah ke gambar, stop dirubah ke gambar. Masing-masing punya lagu. Berarti tinggal mengulangi dari praktek yang sebelumnya, yaitu kalau tadi menggunakan button 1, berarti ini menggunakan button 2. Button 2 nanti blocksnya button 2 gunakan call playernya yang start, tapi ambilnya dari player 2. Nah, itu ya. Ini hanya sebagai pemantik saja ya, karena teman-teman mau mempraktekkan ya, misalkan yang ada di seperti di modul seperti ini ya. Jadi foto dan foto ini bisa menggunakan button yang seperti ini tinggal dirubah saja. Nah, ini teksnya sudah ada. Nah, ini tinggal dibuat seperti ini ya, tadi sudah. Nah, cuman pemantiknya di sini button 2 call playernya ya, ini call playernya. Button 2 call playernya kan ini player 1 karena digunakan untuk pause. Nah, kalau ini mau dirubah menjadi sebuah lagu atau MP3 yang kedua, berarti playernya dimasukkan lagi, berarti ada player 2. Nah, playernya dimasukkan lagi seperti ini ya. Nah, player 2 source-nya upload MP3 mana yang mau diupload. Nah, nanti tinggal diupload ya. Nanti berarti button 2-nya di sini, button 2-nya call player 2 start. Nah, sama seperti ini. Nah, cuman di sini adalah player 2. Jadi player 1, player 2 punya MP3 atau lagu masing-masing itu ya. Jadi itu untuk video kali ini di pembelajaran ini ya. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan ya tadi dengan pemantik yang saya berikan, bisa sebagai latihan. Jadi ini adalah hasil modifikasi pada video kali ini ya. Ini saya hapus saja agar tampilannya lebih menarik ya. Ini playernya saya hapus karena tidak saya gunakan. Nah, ini adalah tampilan tadi modifikasi. Baik, itu saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.